Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Algoritma Unsupervised Learning Technique pada Big Data Analysis di Media Sosial sebagai media promosi online bagi masyarakat. Jurnal ini dibuat oleh 3 orang. Yang pertama itu ada Nur Hayati, yang kedua ada Busman, dan yang terakhir ada Rai Pradono Iswara. Baik, kita halaman selanjutnya ada pendahuluan. Saat ini bertumbuh yang sangat pesat dari akumulasi data telah menciptakan kondisi kaya data, tapi minim informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh dengan mudah dikarenakan volume data yang sangat besar, sehingga dibutuhkan suatu metode untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak terlihat di dalam data namun potensial untuk digunakan, yaitu metode data mining. Big data merupakan istilah populer yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan eksponensial dan ketersediaan data, baik terstruktur dan tidak terstruktur. Big data sudah menjadi hal yang penting bagi bisnis dan masyarakat, seperti halnya internet. Teknologi big data tersebut bisa digunakan melakukan analisa di media sosial. Secara umum, pekerjaan machine learning yang seringkali digunakan adalah untuk mengklasifikasikan suatu permasalahan menjadi beberapa kelompok. Salah satu algoritma yang digunakan metode unsupervised learning adalah K-means algoritma. Pada penelitian ini akan memanfaatkan algoritma K-means ini. Algoritma K-means ini adalah metode partisi yang terkenal untuk clustering ke dalam kelompok yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka. Berdasarkan studi literatur, yakni pertama adalah A Comparison of Unsupervised Learning Technique for Encrypted Traffic Identification oleh Carlos Bacquet, Kubragunus, Dogukan Teaser, Anur Zincir Haywood, dan Malcolm Haywood. Penulis dalam jurnal mengatakan penggunaan traffic transkripsi digabung dengan port non-standar membuat tugas identifikasi traffic menjadi lebih sulit. Penulis mengukur kemampuan 5 algoritma, yakni yang pertama itu ada basic, yang kedua K-means, yang ketiga ada semi-supervised K-means, yang keempat ada DB-scan, dan yang kelima ada EM dan MOGA. Untuk mengidentifikasi lalu lintas terenkripsi, terutama SSH pada dataset, algoritma K-means dan MOGA mendapatkan hasil terbaik dan juga mengcluster data menjadi sangat kecil. Kemudian ada tinjauan pustaka yang kedua pada studi literatur kedua, yaitu Big Data Classification, Problem and Challenge in Network Intrusion Prediction with Machine Learning oleh San Sutaharan. Penulis dalam jurnal ini mendiskusikan tentang tantangan sistem yang ada pada permasalahan Big Data terkait prediksi penyusup. Prediksi kepada kemungkinan serangan penyusup terjadi dalam jaringan membutuhkan pengumpulan data traffic secara terus-menerus dan mempelajari bentuk big data dan mempelajari karakteristiknya. Pengumpulan data traffic secara terus-menerus merupakan permasalahan dalam bentuk big data yang disebabkan oleh properti big data volume, variety, dan velocity. Jurnal ini menyarankan pengintegrasian teknologi Hadoop, Distributed File System, dan Cloud Technology dengan teknik representation learning terbaru dan mendukung vektor machine untuk memprediksi penyusup pada jaringan melalui klasifikasi strategi big data. Kemudian ada tinjauan pustaka yang ketiga adalah Simon Hudson, Li Huang, Martin S. Roth, dan Thomas J. Madden. Dalam jurnalnya berjudul The Influence of Social Media Interaction on Consumer Brand Relationship, a reconstructive study of brand perception and marketing behaviors, mengatakan perusahaan meningkatkan pemasarannya menggunakan sosial media saat ini. Melalui relasi antara sosial media orang dapat melakukan pemasarannya saat ini. Metode pemasaran semacam itu mengalami peningkatan. Ke halaman selanjutnya kemudian ada metodologi. Yang pertama itu ada machine learning. Machine learning adalah salah satu disiplin ilmu dari computer science yang mempelajari bagaimana membuat komputer atau mesin itu agar mempunyai suatu kecerdasan.
komputer atau mesin harus dapat belajar. Kemudian ada K-means, merupakan algoritma yang paling sering digunakan untuk keperluan clustering dokumen. Prinsip utama K-means adalah menyusun X prototype atau pusat massa centroid dari sekumpulan data berdimensi. Sebelum diterapkan proses algoritma K-means, akan dilakukan proses processing terlebih dahulu terhadap data. Algoritma K-means termasuk dalam partitioning clustering yang memisahkan data ke daerah bagian yang terpisah. Algoritma K-means sangat sering digunakan karena kemudahan dan kemampuannya untuk melakukan cluster data besar dan outlier dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Ini kemudian flowchart proses analisa data. Ini proses tahapan untuk melakukan analisa data kuesioner. Yang pertama itu ada data and save to ke CSV format. Proses tersebut merupakan proses pengumpulan data kuesioner online maupun offline dikumpulkan dan disimpan ke dalam format CSV. Selanjutnya proses kedua itu import data with CSV format. Proses kedua ini yaitu dengan mengambil data kuesioner yang berformat CSV untuk diimpor pada program aplikasi Keyman. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisa sehingga dapat menjadi informasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel data dan grafik. Informasi tersebut berupa nilai cluster online maupun offline dalam soal-soal yang dijawab responden pada kuesioner. Contohnya ini. Selanjutnya data-data tersebut diproses dan dianalisa oleh aplikasi K-means dan disimpan ke dalam tabel Hive pada Hadoop. Terdapat beberapa tambahan data hasil analisa, namun hanya akan ditampilkan pada aplikasi K-means dan tidak semua data ini disimpan ke Hadoop. Berikut merupakan data yang disimpan. Nah, ada ID, nama usaha, jenis kelamin, usia, badan hukum, pendidikan terakhir, lama usaha, badan hukum, alamat usaha, kontak person, jenis usaha, jumlah aset, volume produksi, lokasi usaha, wilayah pemasaran, sektor usaha, sistem penjualan, dan target pasar. Bentuk format string kecuali ID. Dengan format ini data-data di atas disimpan dan dihasilkan oleh hasil output analisa ditampilkan pada program aplikasi K-means. Outputnya dalam bentuk tabel dan grafik yang berisi nilai-nilai yang dihasilkan dari data tersebut. Penjelasan mengenai hal ini dijelaskan lebih lanjut pada fase pemodelan. Halaman selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu Big Data menjadi istilah populer untuk menggambarkan pertumbuhan eksponensial serta ketersediaan data baik struktural maupun unstruktur. Maka dari itu dibutuhkan analisis Big Data secara akurat dan juga real time untuk menghasilkan sebuah keputusan yang lebih tepat. Salah satu cara analisa Big Data yang sangat mudah adalah menggunakan HDFS atau Hadoop File Distributed File System. Selain itu, ada juga pengolahan Big Data menggunakan metode machine learning. Metode machine learning merupakan cara pengolahan data yang bertumpu pada dasar sains serta pertanyaan engineering. Dalam penelitian ini menerapkan metode unsupervised learning terhadap data yang sudah dikumpulkan melalui kuesioner yang didapatkan secara manual dan kuesioner online. Proses analisa yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan salah satu algoritma unsupervised learning yakni K-means algorithm dengan melakukan clustering terhadap data tentang cara pemasaran produk oleh pengusaha mikro. Mungkin sekian review jurnal dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.